Di pagi hari datang seorang ibu yang membawa anaknya dengan muka murung dan sedih. Kemudian dia menjelaskan keluhan yang dia rasakan, bahwasanya dia tidak sanggup untuk merawat bayinya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Yuk silahkan duduk Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya dengan Bidan Dela yang menjaga pada pagi hari ini. Baik Ibu Rena, ada yang bisa saya bantu Ibu Rena? Jadi gini Ibu Bidan Dela, saya merasa sedih dan susah tidur Ibu. Baik Ibu, bisa diceritakan apa yang Ibu rasakan? Ibu bisa merasa kayak gitu? Saya lelah dan capek Ibu, kadang mengurus bayi saya ini sendirian. Karena kebetulan suami saya sedang bekerja di luar kota Ibu, jadi tidak ada yang membantu. Baik Ibu, itu hal yang wajar ya Bu ya. Ibu merasa lelah karena mengurus bayi sendirian. Baik Ibu, ada yang bisa Ibu ceritakan ke saya? Saya pastikan bahwa cerita ini tidak ada yang tahu, hanya kita berdua saja Ibu yang tahu. Terkadang saya merasa gagal Ibu menjadi seorang ibu, karena terkadang saya tidak mau merawat bayi saya sendirian. Baik Bu Rena, ini mungkin bisa jadi depresi ringan selama melahirkan karena Bu Rena kali pertama menjadi seorang ibu. Gitu ya Bu Bidan. Jadi saya merasa gagal Ibu menjadi orang tua karena tidak mau mengurus bayi saya. Seperti itu Bu Bidan. Baik Bu Rena, jangan khawatir. Nanti kita melakukan konseling rutin ya Bu ya untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Baik sebelumnya, apakah Ibu bersedia ingin melakukan konseling rutin Bu Rena? Bersedia Ibu. Baik Bu Rena, sebelumnya nih saya akan menjelaskan Ibu apa yang Ibu rasakan. Nah, yang Ibu rasakan di sini tuh Ibu memasuki fase depresi ringan. Depresi ringan itu bisa disebut dengan baby blues Bu Rena. Baby blues itu dia kayak merasa khawatir, cemas karena dia tidak bisa mengurus bayinya dengan sempurna, terus juga dia tidak ada yang bisa membantu, jadi dia itu sendiri untuk mengurus bayinya. Begitu Bu Rena. Baik, saya mengerti Bu Bidan. Baik Bu Rena, sebelumnya boleh jelaskan ulang apa yang tadi sudah saya sampaikan Bu Rena? Jadi yang dikatakan oleh Bu Bidan, saya mengalami fase baby blues karena saya kadang tidak mengurus bayi saya sendirian. Itu hal yang wajar ya Bu Bidan ya? Iya, itu hal yang wajar Bu Rena. Kira-kira berlangsung selama beberapa hari Bu? Untuk berlangsungnya itu perkiraan 40-42 hari Bu Rena. Nanti untuk perasaan itu akan hilang tersendiri Bu Rena. Jadi kalau misalkan perasaan itu misalkan 40-42 hari tidak hilang juga, itu akan berlarut-larut. Itu dia bisa dirujuk ke psikolog dan orang tersebut juga akan menyakiti diri sendiri dan bayinya Bu Rena. Itu kalau udah parah ya Bu Bidan? Iya, kalau udah parah banget. Jadi kalau udah parah banget mungkin akan dirujuk ke psikolog atau psikiater Bu Rena untuk mengatasi permasalahan apa yang dirasakan Bu Rena. Baik Bu Bidan, saya mengerti. Oke, baik. Ibu bisa lihat di sini ada dua perbedaan, postpartum blues dan postpartum depression. Kalau postpartum blues di sini ada 3. Yang pertama itu gangguan perasaan ringan seperti mood swing, gelisah, menangis tanpa sebab, kelelahan. Lalu yang kedua muncul 2-3 hari pasca persalinan, puncaknya di hari kelima. Lalu yang ketiga biasanya menghilang dalam 1-2 minggu tanpa penanganan profesional. Lalu ada postpartum depression, itu ada 3 item juga. Yang pertama di sini ada intensitas lebih berat, sedih dan putus asa berlebihan, muncul perasaan tidak berdaya merawat bayi, ketakutan untuk menyakiti diri dan bayi, hilang gairah atau minat dalam hidup. Lalu yang kedua, setelah 2 minggu pasca persalinan. Yang ketiga, tanpa penanganan profesional maka simptom semakin memburuk dan berlangsung hingga berbulan-bulan. Baik Bu Rena, nanti konseling
rutin ya kita lakukan nanti untuk memantau perkembangan apa saja yang sudah Bu Rena lakukan. Ya Bu Rena ya, semoga perasaan Bu Rena itu tidak berlarut-larut ya Bu Rena ya. Baik Bu Bidan, terima kasih. Sekarang saya sudah mengerti Bu. Terima kasih banyak ya Bu Bidan. Iya Bu Rena. Iya sama-sama. Jangan khawatir Bu Rena ya.